Ya mudah-mudahan buat masnya yang kemalingan ya bisa segera, kalau mau melanjutkan kerjaan ini berat yang pasti, ini kayak teror gitu ya, kayak udah finish, selesai sudah, berat mau melanjutkan di situ lagi. Apakah mau melanjutkan ngerental di situ lagi atau enggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari teman-teman semuanya, jam 2 pagi dini hari ya. Oke, ketemu lagi di Cak Ghost PS Channel dan salam rental ya. Saya barusan tutup rental PS, kemudian pengen buat video karena ada kejadian yang aku baca di Facebook maupun di YouTube teman-teman yang sudah upload duluan ya, dimana ada kejadian yang sangat memprihatinkan dan membuat kita sesama tukang rental itu merasa prihatin, merasa sedih ya, ikut ikut kasihan ya, dimana rentalnya ini kemalingan ya. Teman kita dari Nganjuk ya, Mas Gesa Sukamto ya, yang punya G16 rental PS ini ya. Jadi kehilangan sekitar 7 TV ya, dan PS-nya nggak bisa ngambil malingnya. Oke, di sini aku coba untuk menganalisa bagaimana bisa kemalingan dan juga dampak psikologis selepas atau setelah terjadinya kemalingan terhadap kita sebagai pemilik rental ya. Oke teman-teman, coba kita analisa bagaimana kejadian kemalingan itu bisa terjadi sama kita ataupun ke teman-teman kita ya. Berdasarkan pengalaman yang aku alami soal kemalingan itu, sebagian besar pelaku itu adalah bukan orang yang jauh, tapi orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang sangat kita percayai, pun juga orang yang sangat kita kenal. Justru itulah otak pelaku dari kejahatan yang menimpa kita gitu ya. Itu yang sering terjadi itu ya. Kemudian yang kedua adalah persaingan bisnis ya. Itu jadi usaha kita sama gitu. Jadi ada rasa sakit hati dari si pemilik usaha yang lain, akhirnya ngurusoni atau membuat kegaduhan atau memalingi tempat kita. Tapi yang disuruh, yang jadi otak atau yang jadi penunjuk jalan adalah karyawan kita sendiri, artinya seorang yang dekat, dimanfaatkan oleh mereka, nggak tahu dibayar atau apa, nggak tahu, yang penting karyawan kita itulah yang menjadi otak pelakunya, begitu teman-teman ya. Itu yang pernah kita alami gitu ya. Nah, kalau di polisi pun nanti juga begitu. Kalian kalau lapor polisi ditanya, ada masalah dengan saudara nggak, sama teman nggak, sama karyawan nggak, ada sakit hati nggak, pernah ngomong apa, atau ada kejadian apa, mungkin pertengkaran atau perselisihan atau apa. Sederhana pertanyaan polisi itu ya. Nah, dari situ dia terus mengulik kita. Ya yang diulik-ulik orang dekat-dekat kita aja ya. Itu biasanya yang pertama yang sering ditanyain Pak Polisi, awalnya di situ. Jadi untuk mengungkap itu kadang ya cukup gampang, apalagi ada CCTV. Nah, yang kedua, kalau aku dulu ketika habis kemalingan itu langsung bergerak. Jadi nggak nunggu lama gitu ya, nggak lapor polisi juga enggak, tapi aku langsung curiga gitu. Jadi malam pagi kita ketahuan hilang, pagi itu juga aku meluncur ke yang merasa aku tuduh, meskipun itu nggak boleh sebenarnya ya, tapi aku merasa dia gitu ya, tek gitu, kayaknya dia. Langsung pagi meluncur, langsung tanya ke orang tuanya. Jadi kita harus tahu rumah, entah karyawan kita, orang kepercayaan kita, itu kita tahu gitu ya. Langsung pagi itu meluncur, kita tanya, anak itu tadi malam kemana, tidur di mana, itu ya. Nah, ini kan kebetulan id ya, bisa juga langsung meluncur ke rumahnya. Dia lagi sholat id atau lagi kemana, pulangnya jam berapa. Nah, itu kita langsung bergerak aja, kita nggak menuduh, kita ya basa-basi aja gitu ya. Kemarin ini sholat id apa, di mana, atau keluar kota atau apa. Itu aja, hal simple gitu. Terus perubahan sikap atau perilaku ketika ketemu kita,
mungkin terasa aneh, mungkin dia merasa, loh kehilangan toh, hilangnya apa aja, jam berapa, kapan, kadang dia heboh sendiri, siapa ya kira-kira ya. Padahal dia sendiri. Bisa begitu, bisa jadi begitu, bisa juga teman-teman. Jadi kita benar-benar harus mempunyai insting ya, insting, bukan menuduh tapi insting untuk kayaknya mungkin ini itu nggak apa-apa ya, asal kamu mungkin nggak menuduh gitu, kita feeling aja kayaknya ini deh, kok sikapnya sekarang kok aneh, kok begini ya, tadi malam katanya nggak di rumah, tadi pagi nggak sholat id, bisa begitu. Pokoknya orang yang dekat dengan kita ya, kita nggak nuduh tapi kejadiannya sering seperti itu ya. Apakah orang tiba-tiba lewat terus nyuri? Enggak sebodoh itu, tiba-tiba lewat maling nyuri, enggak, itu semuanya persiapan, dari mobilnya, entah itu mobil sendiri, entah itu nyewa, dari peralatan, bagaimana kalau TV-nya itu nyangkut di mana, ngambilnya gimana, itu udah direncanakan. Jadi bisa jadi si maling ini emang udah beberapa kali itu udah masuk ke situ, ke rental kamu, dia paham betul bagaimana mencopot, itu dia udah tahu, kan kelihatan itu bagaimana mudahnya mengambil itu ya. Jadi udah paham banget, di lapangan itu udah paham, tinggal bagaimana cara mengeksekusinya gitu loh. Nah, ini aku udah komen ya di Facebook ini, di grupnya aku ini ya, jadi posting di sini. Adakah karyawan yang biasanya kerja atau jaga di situ ya? Berapa jumlah karyawannya itu? Biasanya kerja, kebetulan sholat itu kan pasti libur ya. Nah, apakah ada? Terus di mana karyawan ketika kejadian terjadi? Mungkin ini polisi paling nggak akan bertanya seperti itu nih, kalau lapor polisi. Kebetulan ini kan sudah lapor polisi ya, paling nggak kayaknya pertanyaannya ya nggak beda jauh dengan aku ini ya. Di mana karyawan ketika terjadi kejadian? Jika ada karyawan loh ya, apakah dia di masjid, di rumah, atau di mana? Jadi kita analisa ke karyawan dulu. Terus reaksi karyawan ketika tahu kejadian ini. Jadi mungkin salah satu karyawan itu ketika terjadi kejadian, reaksinya gimana? Ada yang heboh kah? Ada yang biasa kah? Atau bagaimana gitu ya? Kita lihat aja dari body language-nya ya, kayak gimana gitu ya. Itu jika ada karyawan, jika ya, kalau nggak ada karyawan ya mungkin temen atau ya pokoknya nggak jauh-jauh dari kita itu pokoknya ya. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih itu teman-teman ya. Ini nggak ada saksi ya. Coba polisi mungkin mencari saksi ya. Kali aja ada saksi-saksi di situ, mobilnya apa, mungkin plat nomornya apa, atau ada CCTV lainnya bisa menangkap. Entah itu pas di lampu merah ya, entah di mana, mungkin bisa diselidiki lebih lanjut ya. Terus apakah itu ruko sendiri atau sewa? Kalau bukan ruko sendiri, itu gemboknya itu dari mana? Apakah dari kamu sendiri atau dari peninggalan yang dulu? Nah, itu kita selidiki juga ya. Kalau dari peninggalan dulu, apakah satu atau dua atau sudah digandakan? Kita nggak tahu apakah itu dicongkel. Aku belum baca ya. Ya bisa jadi mungkin dicongkel atau ada kunci pemalsunya ya, kunci gandanya mungkin ada, bisa dibuka. Ya pasti udah paham banget lah. Sepandai-pandainya kita melindungi tempat kita, maling juga mempelajari. Kalau dirasa sulit ya dia mungkin nggak mau melakukan, tapi kalau dirasa gampang, ini cuma gini aja, bisa ya. Niat, soalnya sudah niat, kalau diperencanakan bagaimana membukanya dia udah tahu, kayaknya gampang banget gitu ya, bukanya dulu kayak gampang banget gitu ya. Oke, itu analisa pertama. Sekarang kita masuk ke dampak psikologis ya setelah kejadian ini, dan berapa lama bisa pulih atau bisa semangat lagi gitu ya. Oke teman-teman, dampak psikologis terhadap kita yang pernah kemalingan itu luar biasa ya. Dampak psikologisnya, yang pertama kita trauma. Jadi setiap malam itu kita trauma, tiba-tiba ngelihat jendela itu kayak buka sendiri gitu ya. Wah,
kaget-kagetan teman-teman, dengar suara tek 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 itu udah langsung bangun. Wah, gitu. Jadi kita serba dalam kondisi yang ketakutan, malam itu nggak bisa tidur. Terus pintu-pintu itu akhirnya kita belikan kunci-kunci lagi, kita gerendel lagi, kita perbanyak lagi. Begitupun masih bisa dijebol pintu itu. Aku pernah kejadian, oh dia nyukit ya, nyukit itu dari jendela gitu. Akhirnya tak kasih banyak gerendel itu, apa gerendel ya, jadi apa gembok. Nah, tak kasih gembok banyak teman-teman, gembok, ternyata dibolongi pintunya. Kurang ajar itu, nemu aja karena dia udah tahu gitu loh. Dia kelintrengan di dalam rumah, sudah tahu bagaimana nanti nggak bakal nyukit, dibolongnya aja pintu itu pinter malingnya ya. Jadi makanya aku curiganya itu ya bukan orang jauh, dia orang yang sangat paham dengan tempat kita itu pelakunya ya. Dampak psikologisnya begitu teman-teman. Jadi waktu itu di rentalan kita pasti down, kita pasti ngedrop, kita udah ngumpulin duit susah-susah beli hilang, lalu kita mau beli lagi, nanti kalau kemalingan lagi gimana? Kita benar-benar dalam situasi yang drop, situasi yang terpuruk teman-teman ya. Untuk mengawali lagi, jadi ya kalau ada duit untuk beli unit lagi, kalau nggak ada duit kita harus minjem lagi karena kerjaan kita cuma yang rental itu ya. Akhirnya tiap malam aku tidur di rentalan teman-teman ya, karena kalau tidur di kamar itu takut ya tiba-tiba kena apa namanya itu, kita tertidur pulas itu. Jadi maling itu ada yang punya ilmu bagaimana kita itu bisa tertidur akhirnya nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba barangnya amblas baru kita terbangun, bisa seperti itu ya. Kena sirap teman-teman ya, kalau di Jawa itu kena sirap. Jadi sirap itu macam-macam, kadang paginya menemukan telur ada tanda plus atau apa, jadi kita memang tertidur semua pulas, tahu-tahu ya barang hilang gitu aja ya. Nah itu malam akhirnya inisiatif selalu tidur di rentalan untuk jaga TV ya, jadi biar ngerasa lebih aman aja. Akhirnya nggak pernah tidur di kamar, harus tidur di rentalan, saking traumanya itu teman-teman ya. Lalu apalagi ada lagi yang membuat kita itu trauma ya. Nah yang membuat kita trauma lagi itu semua PS itu aku masukkan ke dalam lemari di kamar teman-teman ya, saking traumanya. Jadi setiap malam selesai anak-anak main itu unit PS itu, nah unit PS gini nih, unit PS nya semua tak masukin ke dalam lemari. Jadi aku punya lemari khusus untuk PS, itu pun tak gembok, tak kunci, saking traumanya itu ya. Jadi begitu berat dampak psikologis terhadap kita ya. Jadi setelah kejadian kemalingan itu, PS sudah habis selesai main langsung kita taruh di lemari, kita kunci semuanya, diringkes, dimasukkan dalam lemari. Kalau ada yang mau main lagi kita keluarin lagi. Capek banget. Pokoknya berat ya. Jadi habis kemalingan itu sakit hati itu berat, apalagi kalau si maling yang sakit hati itu pamer ya, pamer ke kita itu bahwa dia telah berhasil membalas dendam kepada kita. Jadi dia pamer sesuatu bahwa dia berhasil mengambil dan barangnya dijual, kemudian dia bisa entah celana baru atau apa, dia hure gitu loh, surak gitu. Pernah kejadian itu? Pernah, karena aku tuh paling sering kemalingan teman-teman, paling sering, setahun itu paling nggak pasti kemalingan itu di rental lama ya, bukan di rental yang baru ini ya. Itu jadi kadang sudah putus asa, sudah kayaknya nggak bisa usaha begini, dimalingi terus itu capek gitu ya, capek teman-teman. Terus dulu tak pasang teralis juga ya, jadi rumah itu kita pasang teralis supaya nggak kemalingan. Jadi kita dampak psikologisnya sampai seperti itu, kita tidur itu sulit malam itu. Serba dalam situasi ketakutan, untuk bangkit itu butuh beberapa bulan ya. Jadi ketika itu bangkit, kalau ekonomi kita itu udah lumayan mulai membaik lagi teman-teman, jadi kita itu bisa utang lagi untuk beli yang hilang itu, kita utang ya, karena anak mau main itu kalau nggak ada unitnya gimana gitu ya, terpaksa. Karena rental biasanya ramai kok, barangnya unitnya nggak ada,
ya kita berhutang dulu untuk beli unit-unitnya lagi sampai selesai lunas. Waduh, di situ wah sakit hati. Gimana teman-teman ya, kerja itu begitu susah, ngumpulin duit 1.000, 2.000, 3.000, habis itu buat bayar utang, beli unit-unit yang hilang itu. Wah, kerja keras banget ya. Apalagi teman kita yang mengalami Mas K16 ini ya, saya turut prihatin ya, dan semoga bisa selesai ya kejadian ini segera berlalu ya. Ya, yang pasti ini pukulan berat ya, pukulan berat buat kita yang jadi korban. Nggak mudah untuk bangkit, untuk memulai lagi. Trauma itu pasti. Apakah nanti akan kita buka lagi? Nanti kalau kemalingan lagi itu gimana? Kita kayak diteror terus gitu ya. Kalau kita beli TV lagi, kalau misalnya nggak ketemu loh TV-nya ya, dan nggak terungkap siapa pelakunya, gimana kita mau beli TV lagi? Kita pasti diambang trauma ya. Apalagi kalau pelakunya nggak ketangkep, bisa jadi someday, suatu hari si pelaku itu ke situ juga, bisa jadi ke situ mengamati situasi lagi. Duh, kita dulu pernah nyuri di sini ya, ini dulu kita curi gitu. Bisa seperti itu, bisa juga. Disimpan aja videonya itu, ciri-ciri fisiknya tuh, kurus-kurusnya gimana, simpen aja di close ya. Kurus-kurusnya gimana, kita teliti nanti suatu saat. Kalau biasanya berani juga datang ke situ. Ya, mudah-mudahan buat masnya yang kemalingan ya bisa segera, kalau mau melanjutkan kerjaan ini berat, yang pasti ini kayak teror gitu ya, kayak udah finish, selesai sudah, berat mau melanjutkan di situ lagi. Apakah mau melanjutkan ngerental di situ lagi atau enggak? Mau melanjutkan tapi pengamanannya harus ekstra dengan orang-orang terdekat, orang yang bisa kita percayai. Itu nggak mudah ya, nggak mudah. Makanya kenapa Cak Kus sekarang nggak pakai karyawan, ceritanya begitu trauma teman-teman ya. Ceritanya Cak Kus nggak pakai karyawan itu karena trauma yang nggak bisa 100% hilang. Kalau aku punya karyawan, wah itu traumanya begitu. Jadi akhirnya aku lebih ya wis nggak natak ya. Buat teman-teman yang punya karyawan terus bisa menjalankan, memanage rentalnya, salut aku, Anda luar biasa. Bagus ya. Tapi kalau untuk aku kayaknya enggak deh, udah nggak bisa. Jadi wis tak tangani sendiri sama anak sama istri, udah gitu aja wis. Terus sekarang juga rental kita kasih pagar biar lebih aman, karena di dalam sini banyak alat elektronik dan juga banyak motor-motor. Kita coba pagari, jadi kalau malam kita pagar, kita kunci seperti itu ya, untuk menjaga supaya lebih aman aja. Ikhtiar teman-teman ya, karena kita sering pergi ke luar kota dan dalam jangka waktu yang cukup lama, dari pagi sampai malam kadang kita keluar. Nah, kalau rumah kita istilah yang kita nggak upayakan untuk perlindungan atau keamanan, ya hilang ya, nggak bisa seperti itu juga ya. Ya kita sekarang Cak Kus bangun pagar depan rumah ya, untuk ya paling nggak ngerasa aman gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja video Cak Kus untuk malam hari ini, sebagai rasa ikut prihatin atas kejadian yang menimpa masnya. Semoga tidak ada kejadian lagi seperti ini ya, karena hampir semuanya rental pernah mengalami kejadian yang seperti ini ya, kejadian kehilangan unit dan juga TV ya. Memang kita nggak tahu secara langsung di lokasi, dan aku nggak berkomunikasi dengan masnya ya. Kalau mungkin di lokasi aku bisa tahu ya, jadi bagaimana di situ dia rukonya apakah nyewa atau punya tempat sendiri, bagaimana cara masuknya, bagaimana sehari, 2, 3, 4 hari sebelum kejadian siapa yang datang ke rental. Coba diputar CCTV-nya ya. Jadi beberapa hari sebelumnya itu apakah ada tanda-tanda bahwa dari fisik ada pelaku yang main PS di situ. Itu dicari dulu ya.
dicari, siapa tahu ada video dari pelaku yang main PS di hari-hari sebelumnya, dari fisik itu dicocokin dulu ya, coba dicari, kali aja ada itu ya. Itu terus juga dari orang terdekat kita, dari karyawan, dari sesama pebisnis rentalan ya kita nggak mau curiga, kita hanya siapa tahu ya, yang namanya manusia ini kalau udah sakit hati tuh nekat aja gitu ya. Ya segitu deh. Kita nggak tahu juga pemiliknya waktu itu lagi sholat id mungkin ya, terus tetangga di situ, kita nggak tahu lapangannya teman-teman ya. Karena aku juga sering menyelidiki kehilangan gitu ya, jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara masuknya itu, pakai pemaksaan atau ada kunci lain. Jadi benar-benar dipelajari, makanya katanya sama polisi dipelajari. Kalau menginterogasi sampean yang kehilangan kayaknya kurang lebih ya sama dengan yang aku pikirkan ya, karena aku sering terlibat dengan polisi juga. Jadi pertanyaannya simpel-simpel, yang mudah-mudah itu aja udah kita sudah bisa mereng-reng siapa pelakunya, itu udah oh iya udah bisa ya, begitu teman-teman ya. Apalagi ada CCTV-nya ya. Kalau CCTV-nya itu eksekutor, kalau otak pelaku mungkin dia ada di luar, bisa jadi seperti itu, atau mantau situasi. Jadi mantau situasi dia di luar. Oke. Ya eksekutornya masuk, tapi eksekutornya juga sudah tahu bagaimana cara mengambilnya dengan sangat mudah sekali seperti itu ya. Dan sekarang barangnya entah lari kemana itu ya, TV-nya apa aja gitu ya. Ya kalau misalnya ada tulisannya TV-nya lebih enak ya, kayak Akari gini ada tulisannya, kita kasih tulisan nama rentalnya siapa, nomor HP-nya berapa, siapa yang beli, atau misalnya dikasih tulisan kalau kamu memakai TV ini berarti TV ini hasil maling karena TV ini punya aku dan nggak aku jual. Nah mungkin ada tulisannya seperti itu ya. Kalau Akari kan waktu kita baru hidup kan ada tulisannya ya, TV ini begini. Nah bisa dikasih tulisan begitu ya. Kalau buat kamu yang pakai TV ini berarti TV ini hasil curian, silakan hubungi WA ini, pemilik asli TV-nya ini. Mungkin gitu. Jadi mungkin yang beli itu kan dijual, yang beli ngerasa wah ada tulisan ini, ada nomor WA-nya, berarti ini hasil curian TV-nya, bisa menghubungi dan bisa ketangkep. Mungkin itu salah satu tips ya, bagaimana melindungi. Jadi ada tulisan rahasia mungkin di TV-nya, tulisan bisa kita pakai remote nulis itu ya, siapa pelakunya itu ya. Oke, itu topik kita untuk malam hari ini, topik spontan ikut prihatin dengan kejadian yang menerima yang terjadi dengan G16 Nganjuk ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Cakos PS mau undur diri. Selamat pagi, udah hampir jam 3 pagi ya, kayaknya saya tidur mungkin 2 jam aja, habis itu banyak kerjaan karena bangun pagar di depan ya. Oke, terima kasih udah nonton Cakos PS. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.